wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatamun nabiyyin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Al-ayah sadaqallahu adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia dengan isi-isinya. Salah satunya saya yang cantiknya tiada tara, mirip bidadari turun dari surga. Masya Allah. Salawat beriringan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para saudaranya, sahabatnya, ashabut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang masalah khusus. Wabilah khusus ini sebagai peringatan. Pada zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang tidak mementingkan tentang tabligh, tidak mementingkan tentang agama, tentang ceramah. Akan tetapi hadirin, ada beberapa orang yang masih mementingkan tentang hal itu, akan tetapi ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah orang lain. Padahal walaupun memperbaiki diri orang lain itu sangatlah penting, akan tetapi memperbaiki diri sendiri itu lebih penting dari apapun. Jadi teman-teman, ketika sekarang banyak para ceramah-ceramah, tulisan-tulisan, nasihat-nasihat, akan tetapi ia tidak mengamalkannya, maka sudah banyak riwayat yang mengatakan baginda Rasulullah SAW sudah memberi peringatan keras kepada para penasehat yang tidak mengamalkan apa yang ia nasihatkan kepada orang lain. Ancamannya adalah siksa neraka di akhirat kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan, ia melihat sekelompok orang yang bibirnya sedang digunting-gunting menggunakan gunting api yang membara. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang itu? Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah penasihat dari umatmu yang tidak mengamalkan apa yang mereka nasihatkan. Dari kitab Mishkat. Ada juga hadis lain yang mengatakan di akhirat nanti ada sekelompok ahli syurga yang menghampiri sekelompok ahli neraka. Lalu ia berkata, mengapa engkau masuk neraka? Padahal aku masuk syurga karena telah mengamalkan nasihat-nasihatmu. Lalu mereka menjawab, karena kami menasihati kalian sedangkan kami tidak mengamalkan apa yang kami nasihatkan kepada kalian. Hadis lain juga ada yang mengatakan siksa jahanam lebih cepat memperkenakan orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang ia nasihatkan. Lalu mereka bertanya, mengapa siksa itu lebih cepat memperjalankan kepada kami daripada kepada orang-orang yang menyembah berhala? Lalu dijawab, orang yang sudah tahu tidak sama dengan orang yang belum tahu. Para ulama sudah banyak menuliskan dalam kitab-kitabnya bahwa ketika kita menasehati orang lain, akan tetapi kita tidak mengamalkan apa yang kita nasihatkan, maka itu tidak ada pergunaannya sama sekali, maka itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu mengerti? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Baginda Rasulullah SAW pun pernah bersabda yang artinya, tidaklah bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara. Yang pertama, untuk apa umurnya ia pergunakan? Untuk apa umurnya ia habiskan? Yang kedua, untuk apa kemudaannya ia gunakan? Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan? Dan yang terakhir, tentang ilmunya, apakah ia amalkan? Hadis riwayat Al-Baihaqi dari kitab At-Targhib. Baginda Rasulullah SAW pun pernah meriwayatkan, ilmu itu ada 2. Yang pertama, ilmu yang hanya ada di bibir. Ilmu ini justru malah menjadi alasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjerumuskan kita kepada siksa neraka bagi pemiliknya. Dan yang kedua, ilmu yang benar-benar melekat dalam hati. Inilah ilmu yang sangat bermanfaat. Kesimpulannya hadirin, ketika kita hendak menasihati orang lain, hendaknya kita sudah bisa mengamalkan apa yang telah kita nasihatkan kepada orang lain. Jangan sampai ketika kita mendapatkan ilmu, kita tidak mengamalkannya, apalagi kita tidak mempelajarinya. Maka teman-teman, saya memohon kepada para dai dan daiyah agar sebelum kita menjelaskan kepada orang lain, kita sudah bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa menjelaskan ke orang lain, kita harus lebih-lebih mempelajari. Kita harus bisa lebih-lebih mengamalkan kepada diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, masih banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal-hal di atas. Maka dari itu, saya berdoa, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan taufik dan hidayah untuk diri saya sendiri, agar diri saya bisa lebih memperbaiki lagi ke jalan yang lebih benar, agar diri saya bisa lebih baik dari sebelumnya, dan agar diri saya bisa lebih mempelajari ilmu-ilmu lebih banyak. Sekian dari saya. Tak terasa sudah selesai ceramah yang saya bawakan, sama seperti hubungan Anda yang telah usai tanpa ada kata mulai. Syukran ala ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum